sangat direkomendasikan kalau ada workshop bersama Roy Rafael. Ayo segera join. Saya juga ucapkan terima kasih buat Roy Rafael yang sudah bantu kita dalam workshop ini, sehingga harapannya ke depan Maybank Photography Club akan terus maju. Saya juga mau ucapkan terima kasih banyak kepada HC, juga kepada guru besar kami, Bapak Roy Rafael. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Lagi dibantu sama Mas Roy Rafael, kita akan belajar still life fotografi. Kenapa kok still life? Di sini udah ada Pak Sarlan dari tim Human Capital Organization Learning ya Om ya, sama Talent Management. Acara ini fully support dari timnya Pak Sarlan. Mungkin boleh sedikit kasih kita insight Pak Sarlan tentang apa namanya latar belakang kenapa kita kumpul di sini, harapan dari tim Human Capital buat teman-teman Maybank Photography Club apa? Monggo silakan. Oke, thank you Mas Windu. Selamat sore teman-teman. Sore. Senang nih kumpul dengan teman-teman yang punya kreativitas yang tinggi nih ya. Luar biasa karena dengan cara membuat foto kreatif itu sesuatu yang sulit buat saya gitu. Dan saya senang dengan Mbak Ina juga sering ya foto-foto ya Mbak Ina ya. Kalau misalnya ada event-event di luar pas ketemu ya, kita suka foto-foto cuman pakai handphone. Tapi itu membuat kita jadi stress release juga sih. Jadi ada sesuatu yang menguntungkan buat kita. Dan saat ini saya mau sampaikan dua hal mungkin ya, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, harapannya dari event ini ya terutama kita belajar lagi ya. Dengan belajar lagi, nanti ada workshopnya ya. Ada workshopnya, kita akan belajar lagi, memperdalam lagi, sehingga teman-teman punya keahlian yang lebih mumpuni lagi gitu ya di bidang fotografi ini. Selain itu yang kedua yang terakhir nih, riset. Nah, bicara riset ini nanti harapannya riset ini akan tidak hanya berkontribusi buat teman-teman, tapi buat Maybank juga. Nah, kita berharap teman-teman foto-foto yang nanti kita hasilkan di sini kita akan coba kumpulkan, ya kita akan kumpulkan semuanya. Ini menjadi library foto buat Maybank. Jadi kalau Maybank kan suka buat report-report mungkin atau buat di websitenya seperti itu. Ini adalah kesempatan kita berkontribusi juga sebenarnya untuk Maybank. Kita akan berikan semacam apresiasi lah ya, apresiasi untuk foto-foto yang bagus ya. Foto-foto yang bagus kita kurang lebih sediakan berapa banyak ya? Itu dia, sudah ada di tangan ya. Ya pokoknya amplopnya gede ya. Pokoknya amplopnya tebal. Om Eko nggak boleh ikutan menang dulu banyak. Menang dulu ya. Itu teori. Praktiknya lain, nggak pernah menang. Nah ini suatu aja buat evaluasi juga kan, kemampuan kita sudah sampai mana dan kita bisa praktekkan jadinya. Dan ini kita akan bagi dua sesi ya, Mas Wido mungkin nanti detail teknisnya. Karena apresiasinya tidak hanya untuk yang saat ini, karena saat ini pun kita akan berikan apresiasi yang menghasilkan produksi di hari ini. Tapi untuk yang nantinya juga ya, yang akan dikirim setelah ini, itu ada yang lain lagi, mungkin 3 amplop lagi mungkin. Baik teman-teman, saya tidak akan menyita waktu banyak. Have fun, happy learning buat teman-teman semua.
Semoga ini bermanfaat buat kita semua, buat Anda dan juga buat Maybank. Thank you teman-teman. Thank you. Tuh kan, ada hadiah ya. Menarik nih. Hah? Semangat. Oke. Sore ini kita diawali dengan sesi teori dulu yang akan disampaikan oleh Mas Roy Rafael. Bang Roy udah hadir bersama kita. Kita udah juga siapkan islands ya, yang kemungkinan temanya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari tim Human Capital saat kita di brief ya. Ada kebutuhan terkait gambar. Ada island tentang di situ berbicara My Personal Development Plan ya. Ada My PDP gitu ya. Ada di situ kata-kata invisible segala macam. Teman-teman bebas. Kita udah siapkan propertinya, silakan berkreasi ya. Kalau mau bawa properti sendiri yang sekiranya itu bisa merepresentasikan personal development plan, silakan. Ada lagi islands tentang My Classroom, ada My Development Record, My Assessment, dan My Career Plan, gitu ya. Jadi kita mencoba memfasilitasi. Di sana ada apel. Apel tuh apa sih, gitu kan? Ternyata dari sebuah apel, kalau kita berpikir kreatif, kita bagi apel itu 5, itu bisa merepresentasikan My Classroom, which is kita sharing. Dari satu apel kita sharing ke beberapa orang, sehingga orang juga menikmati rasa yang sama, rasa manisnya apel, gitu kan? Kan nggak kepikiran tuh ya, saya juga kebetulan lihat dari orang. Oke, menurut singkat waktu, silakan Bang Roy. Waktu dan tempat kami silakan untuk sesi-sesinya. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Pakai mic apa enggak ya? Pakai mic lah. Boleh pakai mic. Ini pakai mic. Tapi soalnya udah berubah loh. Udah mana ya, Pak? Terima kasih sebelumnya buat undangan yang kedua ya. Buat yang spesial buat saya nih. Terima kasih Pak Staklan sudah mengadakan sesuatu yang sangat interest buat kita semua, yang membuka pikiran untuk dapat lebih keluar dari zona nyaman sedikit. Ya, semoga nanti saya sharing ini, apa yang saya lakukan ini hal-hal yang terjadi di semua komersial fotografi. Oke, pada dasarnya memang still fotografi itu memang ada berhubungan dengan komersial. Yang pertama berhubungan dengan fashion, produk, dan khususnya ada dia dengan still life, khususnya apa benda-benda mati lah. Oke, ini PR. Sebelum saya presentasi saya belum buat dulu. Ada sukses, ide ganas. Sebenarnya gini, untuk membuat suatu ide ini dibutuhkan tim kreatif. Jadi di Maybank ini, dan saya lihat sangat luar biasa telah menyiapkan semua yang ada. Terima kasih buat panitianya, karena ini suatu workshop yang beda dari yang lain, beda dari kebanyakan ya. Menarik ini workshop, karena ini adalah jualan mahal sebenarnya. Kalau kita cuma ada satu, bisa mahal itu. Jadi kreatif itu adalah yang memegang ide-ide selalu brilian. Orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang ingin antusias belajar, karena ini susah. Saya aja mungkin untuk satu angle foto bisa ngulang sampai 3-4 kali di film. Jadi ini sangat sulit. Jadi aplaus buat yang hadir di sini semuanya. Karena yang hadir di sini benar-benar belajarnya apa? Luar biasa. Yang kedua, ada foto produk di foto dengan lingkungannya. Nah, foto komersial tadi, yang pertama pasti ada nilai jual. Jadi saya bikin dia pindah dari itu, saya buat foto, tagging, bukan tagging foto ya, tapi membuat foto, bukan mengambil foto tapi membuat. Makasih. Sama halnya seperti nanti, kita bisa pindah-pindah. Jadi prinsip istilah ini adalah bukan mengambil foto, tapi membuat. Nah, ini saya akan tanya nih, ada foto produk, foto iklan itu ada namanya foto konstruksional, foto environment, dan konseptual. Ada, kita buat foto produk itu kita belajar dulu nih. Pertama ada namanya foto konstruksional, oke. Yang kedua environment, foto yang sengaja dibuat. Misalkan foto prewedding, itu namanya foto konstruksional, foto yang sengaja dibuat. Yang kedua, foto iklan ini konstruksional. Pertanyaan saya, apakah ini dia kakek neneknya suami istri?
Bukan, itu namanya konstruksional. Foto yang dibuat, jadi KTM ya. Terus ini suami istri bukan juga. Jadi dia itu namanya foto komersial, tapi konstruksional, foto yang dibuat. Oh jadi ini kita buat foto, itu namanya konstruksional. Modelnya beda, apanya beda, semuanya beda. Tapi dibikin dari satuan. Macam ini suami istri padahal bukan. Itu namanya foto konstruksional. Yang kedua ada istilah foto. Coba kakak cepat. Tadi konstruksional. Environment itu foto komersil. Contohnya direksi dengan ruangannya. Oke, jadi foto seorang ibaratnya seorang pejabat di dalam ruangan kerjanya, atau Pak Eko dalam ruangan kerjanya juga bisa. Itu membuat situasi lingkungannya, di mana tempat dia bekerja, apa dia sehari-hari dia ngapain, itu namanya environment. Yang ketiga, foto komersil konseptual. Oke, yang konseptual itu yang dibuat. Jadi ini Natal, ini kerjanya dulu sih, tapi maksudnya kita cuma buat konsepnya sama, tapi bedanya satu Natal, satu Lebaran, satu ketupat, satu lonceng bendera, itu bandar. Di endorse sama ini mahkotanya, namanya JWOR, itu di endorse. Jadi apa menggunakan figur. Nah, ini peralatannya tadi ada di situ semua. Kamera, ada tripod. Sebenarnya foto produk itu bagusnya menggunakan tripod. Jadi kalau bisa diganti tinggal ganti-ganti. Jadi apa kameranya tetap nggak bergerak kemana-mana, yang bergerak cuma produknya. Terus ada meja yang di situ, ada juga bunga-bunga bisa, yang gambarnya apa sepeda-sepedaan juga bisa. Jadi tadi saya bilang kalau ini namanya teksturnya pola pattern, jadi semua sama banyak. Harganya murah tadi ya, harganya cuma 10.000 kan ya? 16.000. Nah, 16.000 langsung kembali uangnya kalau dapat nanti menang 1 juta ya, langsung kembali. Jadi tidak harus kita harus beli background mahal, harus beli background ini juga bisa. Jadi kita manfaatkan yang ada, yang penting kita kreatif. Intinya foto itu kita bukan memfoto, tapi membuat foto. Ide-ide kreatifnya dari kotak rokok, ditaruh ini kertas kafir, ini karton, ini mobil, ini lampunya pakai ini, sama dengan yang di sini lampunya. Bisa sama, harganya ekonomis. Kalau kita belum punya budget, kalau udah punya, beli lagi step-step. Jadi kan kata orang sedikit demi sedikit lama-lama jadi buncit. Oke, next. Ini hanya contoh-contoh buat motret still light ya. Ada namanya lighting. Ini ada di Starlight, nanti bisa hubungin Om Sony itu kalau mau beli. Next terus. Nah ini juga ada yang besar, ada yang kecil. Yang penting semua prinsipnya sama, cara lightingnya sama, yang beda produknya. Sama tata cara letak kita. Komposisi tadi, yang pertama komposisi tadi ada garis horizontal, ada vertikal, ada miring, ada pola, ada prisma segitiga. Jadi itu kita harus ingat semua. Dasar-dasar fotografi itu adanya. Nah ini contoh-contoh saya buat nih. Simpel aja. Ini cuma begini buatnya. Ini susu. Terus ini satu flash. Ini kamera. Jadi saya motornya pakai remote. Hasil cahayanya begini. Cekrek. Jadi nggak usah harus di studio besar. Di teras rumah juga bisa. Ini kan ada lantai rumahnya. Jadi dengan foto itu dimanapun kita bisa menghasilkan karya. Jadi kita kreatif nggak terbatas. Kalau kita dibatasi udah kita seperti kodok nanti. Ya, terus next ada cahaya sedikit. Jadi kita pakai center aja.
Nanti saya kasih contoh lebih jelas. Terus next Kakak. Ini kita bermain satu lampu, tapi dengan bermain shadow. Shadownya yang membuat bagus. Jadi teman-teman kalau ada fotonya shadow ya nggak usah takut ada shadownya. Jadi gini, semakin kita belajar fotografi, shadow itu nggak masalah. Shadow itu tidak dapat dihilangkan, tapi dapat diatasi. Kalau saya nggak punya shadow manusia, pasti hantu saya katakan. Ini nggak ada bayangannya gitu lah. Jadi shadow itu bisa mempercantik shadownya. Jadi ini arah cahayanya di sebelah kanan saya. Jadi apa bayangan jatuh ke sini. Jadi shadow itu tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa atasi. Oke, biarkan dia shadow. Misalkan begini. Ya, jadi ini ceritanya. Kita foto. Saya ada shadownya dong di belakang toh. Itulah kondisi cahaya pada saat itu. Jadi kita fotonya ada shadownya, ya udah. Pada saat saya foto, begitu cahayanya ada, nggak masalah. Jadi shadow itu bukan membuat kita gambar jadi jelek, jadi ini enggak. Jadi membuat lebih dramatis. Jadi kita jangan takut sama shadow lah, tapi kita bisa atasi, kita kurangin atau kita persempit. Jadi misalkan contoh, kalau shadownya kayak kemarin kan, kalau mataharinya keras berarti nggak ada awannya. Kalau mataharinya lembut berarti ada awannya. Berarti dengan lampu bagaimana? Kalau lampunya nggak ada modifier, berarti nggak dikasih softbox atau umbrella. Jadi cahayanya bisa halus, bayangannya bisa halus, ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Oke teman-teman, paham ya? Terus next. Nah ini grow out ya, tumbuh bersama. Jadi ide saya uang sama boneka, jadi uangnya tumbuh satu-satu. Oke berkembang. Apa tabungannya di mana? Tumbuh. Ini shadownya ada. Biarin aja. Karena saya motretnya begitulah. Motret dia ada shadownya. Dengan bulu-bulu banyak. Misalkan ini artinya ini juga dari banyak ide banyak orang. Banyak sekali. Tapi kita nangkap idenya supaya kita sukses. Kita bikin seperti itu. Jadi banyak ketaburan. Sebenarnya kalau tadi saya berdua, saya suruh orang naburin uang logam. Tapi kemarin karena saya waktu galau sendirian saya buat gini aja, grow out gitu. Tapi kalau kita motret still life tadi, yang pertama kita harus kuasain tadi teknik-teknik cahaya. Jangan takut sama shadow. Shadow kita bisa halusin kok dengan softbox tadi atau payung. Jadi shadow itu jangan sampai mengganggu pikiran Anda. Cukup yang mengganggu pikiran Anda adalah kalau lagi tanggal tua. Oke, yang kemudian teori garis komposisi tadi. Ada komposisi tadi yang miring, segitiga, ada oval, ada bentukan S. Yang penting kalau misalkan komposisinya kan gini ya, komposisi ya. Ini ya. Ya yang key painter komposisinya itu ya. Bisa naruh objek di sini atau di sini, di tengah, di center, tapi itu semua komposisi tadi kita ingat. Itu yang membuat foto itu kita. Yang terakhir, kenali faktor pendukungnya, baik faktor-faktornya tadi, dari alat-alatnya, lensanya harus apa, terus kameranya harus apa, terus kemudian itu produknya cocoknya pakai apa. Jadi teman-teman nanti pada saat nanti kita praktek ini hand on, kita harus benar-benar membuat foto kreatif kita. Walaupun nanti panitia udah susun ya, tapi kalau teman-teman bisa saling tukar pikiran, tukar ide bisa. Terus satu lagi, saya sarankan nanti, kalau bisa ini lomba nih, ada uangnya. Kalau bisa teman-teman itu kerjasama. Jadi bisa individu terserah, bisa kerjasama terserah. Tapi kalau menang ingat yang kiri kanannya. Jadi konsepnya sederhana aja, semua udah disiapin panitia. Terus jadi ambil berbagai sudut ya. Ini mas. Jadi gini, ini kok kepotong mas. Ini ya, ini kenapa kepotong ya? Nggak apa-apa, karena ini sudah mewakili yang di atasnya.
Jadi jangan takut soal potong-potong. Jadi ibaratnya informasi ini udah cukup. Kalau di belakang itu ada MacBook atau laptop. Pakai bukaan lebar, 20. Terus kalau mau kelihatan semua, saya pakai bukaan tadi. Jangan terlalu ke atas. Tapi ke atasnya nggak enak. Atasnya pas-pas gini. Bener-bener apa nih? Vertikal terus. Jangan atasnya gini nanggung. Ini benar-benar. Nah, ada pertanyaan lain? Berarti kan sudah videonya itu yang dilatih berarti ya? Betul. Oh, misalnya nanya. Hari ini Nggak ya? di Bogor doang. Bogor adanya. Baru tanya, baru jawab ya. Ada lagi sebelum ke Om ini? Yang mana? Foto yang di slide presentasi? Iya. Pakai selfie yang depan. Kasih tahu ya. Oke. Ini kan kita komersil ya. Mungkin nangkapnya kamera saya itu udah berdum sebenarnya, nggak detail. Tapi saya olah di Photoshop. Saya tinggal copy dikit aja. Cuma capacity kurangin. Backgroundnya apa? Apakah Backgroundnya emang kaca hitam. Kaca hitam yang buat meja biasa kan? Kamera itu nggak kayak mata kita. Mata kita lihatnya tajam seperti itu, tapi di hasil kamera, kok nggak seperti itu cahayanya? Itulah ciptaan Tuhan, mata yang paling indah adalah matamu. Terus ekspresinya harus benar-benar galau karena dia kekurangan ide ya Mbak Eva ya, jadi biar sesuai dengan karakter tulisan ini begitu kira-kira. Sebenarnya lebih enak cair biar dia kembali Pas putih gitu.
Selamat sore, saya dengan Sarlan Sianturi dari Human Capital Organization Learning. Dan pada hari ini kita mengadakan workshop. Workshop ini berjudul untuk pembelajaran dari Maybank Photography Club ya. Dan kita punya program ini secara rutin dilakukan workshopnya. Dan ini adalah suatu kesempatan yang baik sekali karena teman-teman kita di sini tidak hanya belajar, tapi juga bagaimana mereka berkontribusi ya buat Maybank juga gitu. Jadi selain berkontribusi untuk diri sendiri, mereka juga berkontribusi untuk Maybank. Dalam hal ini mereka kita harapkan selain belajar tadi dari workshopnya, tapi mereka mulai mempraktekkan juga dengan properti-properti yang kita sudah siapin ya dalam workshop ini. Dan properti ini semua terkait dengan Maybank. Dan kita harapkan nanti resultnya ini akan digunakan juga untuk Maybank. Dimana di Maybank kan suka ada report-report juga, kita juga suka buat di website gitu ya. Dan itu perlu foto-foto yang cukup berkualitas. Dan ini adalah satu kesempatan. Jadi sekaligus workshop, learning, tapi juga ada resultnya. Dan pada kesempatan ini saya juga ucapkan terima kasih buat Roy Rafael yang sudah bantu kita dalam workshop ini, sehingga harapannya ke depan Maybank Photography Club akan terus maju dan terus akan membangun ya, kebersamaan juga tentunya, sehingga Maybank Photography Club kita akan terus memberikan kontribusi ya baik untuk diri sendiri maupun untuk Maybank Indonesia. Thank you, selamat sore. Halo, selamat malam. Nama saya Julius. Saya dari Maybank dan saya sangat senang sekali bisa mengikuti Maybank Photography Workshop bersama Mas Roy Rafael. Acara ini sungguh sangat bagus sekali, baik untuk pemula, intermediate maupun advance. Meskipun sudah beberapa kali saya mengikuti acara workshop, namun kali ini acara sangat beda sekali karena kita diajari langsung praktek, jadi tidak hanya teori saja, tetapi juga Bang Roy ini mengajarkan bagaimana membuat fotografi yang bagus. Jadi tidak hanya memfoto, tapi juga membuat foto yang baik. Oleh sebab itu sangat direkomendasikan kalau ada workshop bersama Roy Rafael, ayo segera join. Halo, selamat malam. Nama saya Gloria. Saya lagi ikut acara ini nih dari Om Rafael. Kesan-kesannya seru banget. Banyak pelajaran yang bisa didapat dari workshop ini. Nama saya Eko Wahyono. Saya di Maybank sudah bekerja selama 26 tahun. Dan saat ini kami bersama teman-teman dari Maybank Photography Club sedang mengadakan kelas Still Life Production. Perlu diketahui bahwa di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 stand untuk kegiatan ini. Jadi saya juga mau ucapkan terima kasih banyak kepada HC, juga kepada guru besar kami, Bapak Roy Rafael. Ini kegiatan yang kedua kami dengan Pak Roy Rafael. Mudah-mudahan untuk kelanjutan yang berikutnya masih banyak. Tadi saya lihat pelajaran-pelajaran mengenai fotografi. Ini baru kemarin mengenai lighting dengan 6 lampu. Sekarang ada still life production dengan 6 stand. Untuk berikutnya mungkin ada food product, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan fotografi lainnya. Saya berharap bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut, mungkin di bawah bimbingan dari Bapak Windu dan kawan kita Reza. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlanjut dan anggota daripada Maybank Photographer Club semakin canggih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Fotografi.